Pemirsa, seorang anggota KPUD di Musirawas Utara, Sumatera Selatan diserang demonstran yang memprotes dugaan kecurangan pemilu. Inilah video amatir saat salah seorang anggota komisioner KPU Kabupaten Musirawas Utara diserang massa pengunjuk rasa di depan kantor Camat Karangjaya, KPU Kabupaten Musirawas Utara, Sumatera Selatan. Petugas kepolisian dan TNI berhasil melerai massa serta menyelamatkan komisioner KPU dan membawanya ke tempat yang lebih aman. Aksi penyerangan tersebut viral di media sosial. Unjuk rasa massa ini memprotes dugaan kecurangan pemilu 2024. Massa mendesak penghitungan surat suara ulang untuk DPRD Kabupaten di 3 desa, yakni di Desa Embacang Ilir, Embacang Baru, dan Embacang Lama, Kecamatan Karangjaya. Selain itu, massa juga sempat memblokade jalan lintas Sumatera yang menghubungkan Jambi dan Sumatera Selatan. Ini situasinya kondusif, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta pemilu, terutama caleg DPRD Kabupaten Musirawas Utara yang dapilnya ada di Karangjaya. Jadi saya sudah bertemu dengan sebagian peserta pemilu, caleg tersebut, dan sudah tidak ada permasalahan. Aksi massa sudah ditangani aparat gabungan dan massa telah membuka blokade setelah surat rekomendasi dikeluarkan Bawaslu Muratara yang menyetujui tuntutan massa untuk melakukan penghitungan surat suara ulang pemilihan DPRD Kabupaten di 3 desa tersebut. Dari Kabupaten Musirawas Utara, Sumatera Selatan, Sudirman, iNews melaporkan. Ya, narasi dugaan kecurangan pemilu masih mewarnai lini massa. Hasil temuan Lembaga Analis Media Sosial Drone Emprit mengungkap aplikasi Sirekap mendapat sentimen negatif sangat tinggi hampir di semua kanal media sosial. Proses penghitungan suara oleh KPU memasuki hari kelima dari waktu pencoblosan pada 14 Februari lalu. Publik ramai-ramai turut serta mengawal proses penghitungan suara pemilu agar harapan pemilu berlangsung jujur dan adil, bukan angan-angan semata. Terlebih, aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi atau Sirekap milik KPU terbukti bermasalah. Hasil temuan Lembaga Analis Media Sosial Drone Emprit mengungkap hasil aplikasi Sirekap mendapat sentimen negatif sangat tinggi hampir di semua kanal media sosial. Sirekap dengan segala permasalahannya hingga kini masih dibanjiri protes oleh warganet. Publik mengeluhkan kesalahan input data jumlah suara di sejumlah TPS melalui Sirekap. Tingginya sentimen negatif publik terhadap aplikasi Sirekap berkembang menjadi opini dugaan kecurangan pemilu. Warganet menduga ada unsur kesengajaan dalam perubahan data Sirekap untuk memenangkan paslon tertentu. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, iNews sore berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan Bremana Tenaya. Selamat sore Bremana, ada informasi menarik apa lagi yang akan disampaikan di iNews sore usai jeda? Ya, selamat sore Syafa. Setelah ini masih ada informasi lainnya, salah satunya terkait dengan informasi ramai pemberitaan di media sosial tentang server aplikasi Sirekap yang ternyata diduga berada di luar negeri. Akan hadir usai jeda berikut. Anda kembali di iNews Sore, kali ini bersama saya Bremana Tenaya. Pemirsa, di Bandar Lampung, 2 calon legislatif DPRD diperiksa Bawaslu terkait ratusan surat suara yang sudah tercoblos. Dua calon legislatif yang berasal dari 2 partai berbeda ini datangi Bawaslu Bandar Lampung untuk diperiksa sebagai saksi Senin pagi. Keduanya diduga terlibat dalam pencoblosan ratusan surat suara yang ditemukan di TPS 19 Waikandis, Bandar Lampung. Usai pemeriksaan, keduanya membantah perintahkan pencoblosan sebelum pemungutan suara digelar pada 14 Februari 2024 lalu.
Bahkan salah satu calon legislatif mengaku tidak tahu adanya pencoblosan ratusan surat suara sebelum pemilu. Nggak ditanya apa-apa kok, cuma saya ditanya. Ibu tahu nggak? Jawaban saya tidak tahu apa-apa. 19. Oh, ini ya, pencoblosan Ibu. Tapi kita memang pernah kampanye di putaran TPS 19 nggak, Bu? Nggak pernah. Kita artinya nggak mengenal juga petugas KPK. Kenal. Saya baru mengetahui kejadian itu siang. Setelah saya juga menunaikan hak saya di TPS saya. Kemudian muncul di WA berkaitan dengan adanya surat suara itu yang rusak dan sebagainya. Ya, saya tidak pernah memerintahkan, tidak pernah tahu juga gitu siapa yang melakukan itu segala macamnya gitu, saya tidak tahu gitu. Bawaslu Bandar Lampung berjanji akan tindak lanjuti dugaan kecurangan di TPS 19 Waikandis. Mereka akan segera menggelar rapat internal untuk memutuskan nasib kedua caleg ini. Ya kalau untuk kami kan pembahasan harus sama berlima lah ya kan pembahasan terkait dengan apakah unsurnya memenuhi atau tidak. Cuman kalau sekarang kami belum bisa bahas masuk atau tidaknya. Ya kalau untuk dugaan itu kan ada yang mencoblos ya kan, tapi orangnya kita tidak tahu siapa. Bang, ini kan mengingat waktu Bang, kan 7 hari Bang. Pemirsa, seorang anggota KPUD di Musirawas Utara, Sumatera Selatan diserang demonstran yang memprotes dugaan kecurangan pemilu. Inilah video amatir saat salah seorang anggota komisioner KPU Kabupaten Musirawas Utara diserang massa pengunjuk rasa di depan kantor Camat Karangjaya, KPU Kabupaten Musirawas Utara, Sumatera Selatan. Petugas kepolisian dan TNI berhasil melerai massa serta menyelamatkan komisioner KPU dan membawanya ke tempat yang lebih aman. Aksi penyerangan tersebut viral di media sosial. Unjuk rasa massa ini memprotes dugaan kecurangan pemilu 2024. Massa mendesak penghitungan surat suara ulang untuk DPRD Kabupaten di 3 desa, yakni di Desa Embacang Ilir, Embacang Baru, dan Embacang Lama, Kecamatan Karangjaya. Selain itu, massa juga sempat memblokade jalan lintas Sumatera yang menghubungkan Jambi dan Sumatera Selatan. Ini situasinya kondusif. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta pemilu, terutama caleg DPRD Kabupaten Musirawas Utara yang dapilnya ada di Karangjaya. Jadi saya sudah bertemu dengan sebagian peserta pemilu caleg tersebut dan sudah tidak ada permasalahan. Aksi massa sudah ditangani aparat gabungan dan massa telah membuka blokade setelah surat rekomendasi dikeluarkan Bawaslu Muratara yang menyetujui tuntutan massa untuk melakukan penghitungan surat suara ulang pemilihan DPRD Kabupaten di 3 desa tersebut. Dari Kabupaten Musirawas Utara, Sumatera Selatan, Sudirman, iNews melaporkan.